teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Taufikur Rahman dengan NIM 123450032. Perkenalkan, nama saya Ali Aris Nurtahan Farisi dengan NIM 123450088. Perkenalkan, nama aku Mia Mustari dengan NIM 123450008. Perkenalkan, nama aku Warnaswal Hasim Yuska dengan NIM 123450077. Dan kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Oke, kemudian uji hipotesis rata-rata dua populasi. Dari studi kasus yang ini, studi kasus tolak H0, yang ditanyakan itu apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata kedua semester pada taraf signifikan alfa 0,05. Langkah untuk merumuskan hipotesis itu ini sama dengan mu1 sama dengan mu2, kemudian H1 sama dengan mu bukan dari mu2. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai semester 1 dan semester 2. Terdapat perbedaan rata-rata nilai antara semester 1 dan semester 2. Kemudian langkah data yang diketahuinya kita masukkan. X1 ini sama dengan 60. Ini adalah nilai rata-rata nilai semester 1. Kemudian X2 nya itu rata-rata semester 2. Kemudian standar deviasi semester 1 nya itu 5, standar deviasi semester 2 nya itu 4. Kemudian ukuran sampel semester 1 nya itu 100 dan ukuran sampel semester 2 nya itu 110. Terus selisih di hipotesis itu ada ini kodenya sama dengan 0, kemudian alfanya itu sesuai yang di soal tadi 0,05. Kemudian langkah menghitung varansi gabungan SP pangkat 2 itu menghitung varansi gabungan dapat dihitung dengan rumus ini. Rumus yang ini. Kemudian standar error dapat dihitung dengan rumus ini. Kemudian berikut adalah implementasi kodenya, itu kita masukkan SP2 sama dengan N1 tadi ini ukuran sampelnya, ukuran sampel semester 1 dikurangi 1 dikali standar deviasi semester 1 pangkat 2 ditambah ukuran sampel semester 2 dikurang 1 dikali standar deviasi semester 2 pangkat 2. Pokoknya seperti ini. Untuk menghitung standar error gabungan itu seperti ini. Kemudian langkah keempat itu menghitung statistik uji T. Berikut rumus untuk statistik uji T itu sama dengan X1 dikurang S2 mu div per SE. Berikut ini adalah implementasi kode R nya. Oh ya, untuk hasilnya sendiri tadi untuk yang ini saat di run ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kemudian langkah 4 itu menghitung uji statistik uji T itu seperti ini. Berikut adalah implementasi pada kode R, itu T-stat sama dengan X1 kurang X2, dimana X1 tadi itu rata-rata nilai semester kan, jadi rata-rata nilai semester 1 dikurang rata-rata semester 2 kemudian per SE. Untuk langkah kelimanya menentukan nilai kritis T. Berikut adalah rumus dari nilai kritis T itu T alpha per 2 per df n tambah n2 kurangi 2. Untuk kodenya sendiri itu ada T critical per qt per 1 dikurangi tanda kurung alpha per 2 df sama dengan n1 tambah n2 kurang 2. Ini uji satu arah. Kemudian
Langkah keenam itu menentukan kriteria uji, yaitu cat tanda kurung statistik uji sama T sama dengan tes start. Namanya tes start sama tes kritikal ini kita sebutin lagi. Terus langkah ketujuh itu kesimpulannya, uji hipotesis dua arahnya itu ini rumusnya. Berdasar perhitungan di atas, hasil kesimpulan dapat didapat dengan implementasi kode R berikut. If IBS test starts kurang lebih dari T critical, ini kurung rawa ya, cat tolak H0, Anda cukup bukti untuk menyebutkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai antara semester 1 dan semester 2 ini. Kemudian else nya itu cat gagal tolak H0, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara semester 1 dan semester 2. Kemudian tambahan output p-value. Rumus yang bisa digunakan untuk mencapai p-value dari uji hipotesis dua arah adalah p-value sama dengan 2 dikali tanda kurung 1 ft test start. Ini pokoknya rumusnya. Kemudian untuk shortcutnya seperti ini, p-value 2 dikali tanda kurung 1 dikurang pt test start dfn tambah n2 kurang 2, dimana cat value p-value tanda kurang n. Oke, hasilnya p-value nya adalah 2. Oke, sedangkan yang di atas sendiri ini hasilnya itu tolak H0. Anda tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai antara semester 1 dan semester 2. Mungkin ini uji statistik kan juga ada, ternyata statistik uji T nya yaitu minus 16,06992 dan nilai kritis T nya itu 1,971435. Berikutnya adalah judul uji hipotesis rata-rata dua populasi. Dalam contoh ini kita meneliti apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai mahasiswa di dua semester 1 dan semester 2. Untuk mata kuliah Machine Learning di program studi Sains Data, nilai rata-rata semester 1 adalah 60, standar deviasinya 5, sampelnya 100 mahasiswa, sedangkan di semester 2 adalah 61, standar deviasinya adalah 4, sampelnya 110 mahasiswa. Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikansinya alfanya adalah 0,05. Terus langkah kedua dan langkah pertama itu langkah merumuskan hipotesis. H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara semester 1 dan semester 2. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1 adalah terdapat perbedaan rata-rata nilai antara semester 1 dan semester 2. Langkah kedua, data yang diketahuinya adalah rata-rata nilai semester 1-nya adalah 60, rata-rata nilai semester 2-nya adalah 70, standar deviasi semester 1 adalah 5, standar deviasi semester 2-nya adalah 4, ukuran sampel semester 1-nya adalah 100, ukuran sampel semester 2-nya adalah 110, terus selisih yang dihipotesiskan adalah 0 dan alfanya adalah 0,05. Langkah ketiga, menghitung varians gabungan dengan rumus seperti ini dan standar error dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Dan implementasi kodenya adalah N1 kurang 1 dikali standar deviasinya 5 pangkat 2 ditambah nilai semester 1-nya dikurang 1 dikali standar deviasi semester 2 pangkat 2 dibagi rata-rata nilai semester 1 tambah rata-rata nilai semester 2 dikurang 2. Lalu untuk menghitung standar error gabungannya adalah seperti ini. Terus langkah keempat adalah menghitung statistik uji T. Setelah menghitung SE, kita dapat menghitung tes statistik untuk menguji perbedaan rata-rata.
Lalu langkah kelima adalah menentukan nilai kritis. Keputusan uji bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel pada taraf signifikansi 0,05 untuk memutuskan apakah H0 gagal ditolak atau ditolak. Lalu langkah keenam menentukan kriteria uji. Dan langkah ketujuh adalah kesimpulan untuk menentukan hasil kesimpulan dari uji hipotesis dua arah. Dan berdasarkan perhitungan di atas, hasil kesimpulan dapat didapat dengan implementasi kode R berikut. Lalu tambahan output p-value-nya adalah rumus yang bisa digunakan untuk mencari p-value dengan uji hipotesis dua arah adalah p-value sama dengan 2 dikali 1 dikurang V T kurung T start dengan TF-nya sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Maka hasil p-value-nya adalah 2. Studi kasus tolak H0. Uji hipotesis proporsi dua populasi. Prodi serta ITERA ingin mengetahui ini sama dengan yang tadi, cuman perbedaannya adalah di data. Di sini mahasiswa yang bekerja sambil kuliah dapat 80 dan diantaranya 50 yang lulus tepat waktu, sementara dari 90 mahasiswa yang fokus kuliah terdapat 75 yang lulus tepat waktu. Dengan alfanya adalah 0,05. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Untuk H0, proporsi kelulusan tepat waktu mahasiswa yang bekerja dan kuliah sama dengan mahasiswa yang fokus hanya kuliah. Dan H1-nya adalah proporsi kelulusan tepat waktu mahasiswa yang bekerja dan kuliah tidak sama dengan mahasiswa yang hanya fokus kuliah. Data sampelnya kita taruh adalah untuk yang satu untuk kelompok-kelompok mahasiswa yang bekerja sambil kuliah dan kelompok 2 adalah mahasiswa yang fokus kuliah. Untuk N1-nya adalah 80 dan X1-nya 50. Dan N2-nya 90 dan X2-nya 75. Langkah ketiga adalah mencari proporsi gabungan dengan rumus X1 ditambah X2 dibagi N1 tambah N2. Langkah selanjutnya adalah menghitung statistik uji dengan codingan divalui P1 dikurang P2 dibagi dengan SKRT P combinate dikali dengan 1 kurang P combinate dikali dengan 1 per N1 tambah 1 per N2. Menentukan nilai kritis D dua arah dengan rumus D alpha per 2. Dengan codingan seperti ini, D kritical kinom 1 kurang alpha per 2. Langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil data yang sudah didapat. Hasil yang didapatkannya adalah untuk proporsi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah adalah 0,6875. Proporsi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah yang lulus adalah 0,77778. Statistika uji Z-nya adalah min 1,331712 dan nilai kritisnya adalah 1,959964. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah gagal menolak hipotesis 0 karena tidak ada bukti bahwa proporsi kelulusan tepat waktu mahasiswa yang bekerja dan kuliah tidak sama dengan mahasiswa yang hanya fokus kuliah. Untuk tambahan output p-value-nya dengan p-value 2 dikali 1 dikurang penorm Z, hasil yang didapatkannya adalah 0,1829549. 0,1829549. Uji hipotesis proporsi dua populasi. Studi kasus gagal tolak H0. Prodi Sains Data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi kelulusan tepat waktu antara mahasiswa yang bekerja sambil kuliah dan mahasiswa yang fokus hanya pada kuliah. Berdasarkan data, terdapat 80 mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, 55 diantaranya lulus tepat waktu, sementara 90 mahasiswa yang fokus kuliah saja, hanya 70 yang lulus tepat waktu. Kita akan menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proses kelulusan tepat waktu antara kedua kelompok dengan taraf signifikannya adalah 5%. Langkah pertama kita akan merumuskan hipotesis. Kita akan menguji hipotesis proporsi dua arah dengan H0-nya adalah proporsi kelulusan tepat waktu mahasiswa yang bekerja dan kuliah sama dengan mahasiswa yang hanya fokus kuliah. Dan H1-nya adalah proporsi kelulusan tepat waktu mahasiswa yang bekerja dan kuliah tidak sama dengan mahasiswa yang fokus hanya kuliah.
Langkah kedua, kita akan memasukkan data sampel. Dengan yang N1, X1, P1 adalah kelompok mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Sedangkan yang N2, X2, P2 adalah kelompok mahasiswa yang fokus kuliah. N1-nya adalah 80 yang merupakan jumlah mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. X1-nya adalah mahasiswa yang bekerja sambil kuliah yang lulus tepat waktu. Dan P1-nya adalah X1 dibagi dengan N1. N2 adalah sampel mahasiswa yang fokus kuliah, terdapat 90. X2 yang berjumlah 70 adalah mahasiswa yang fokus kuliah yang lulus tepat waktu. Dan P2 adalah X2 dibagi N2. Alfanya adalah 5% atau 0,05. Langkah ketiga adalah mencari proporsi gabungan dengan rumus X1 ditambah X2 dibagi dengan E1 tambah N2. Kita akan menghasilkan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung statistik uji. Rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Dengan codingnya adalah devalue P1 dikurang P2 dibagi dengan SKRT buka kurung P combinate dikali dengan 1 kurang P combinate dikali dengan 1 per N1 tambah 1 per N2. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai kritis D dua arah. Rumus yang kita gunakan adalah D alpha dibagi 2. Dengan codingnya seperti ini. Dekrit kita ke norm 1 dikurang alpha per 2. Nah, untuk menampilkan hasil data yang sudah didapatkan, kita bisa menggunakan codingan cat. Dengan seperti memasukkan proporsi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, proporsi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah yang lulus tepat waktu, statistika ujinya, dan nilai kritis D yang bisa kita dapatkan dengan ini. Proporsi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terdapat 0,6875. Proporsi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah yang lulus terdapat 0,777778. Statistika uji D-nya adalah min 1,331712 dan nilai kritis D-nya adalah 1,959964. Langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah ini jika D-value-nya itu lebih besar pada dekrital maka tolak H0, dan jika D-value-nya lebih kecil pada dekrital maka gagal mendorong H0. Dari hasil data sampel di atas kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa gagal menolak. Oke, untuk uji hipotesis varian dua populasi di sini terdapat studi kasus tolak H0. Program studi sains data ITERA ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan varian skor kepuasan mahasiswa terhadap materi perkuliahan antara mereka yang mendapatkan materi secara tatap muka dan mereka yang mendapatkan materi secara daring. Dari survei, diperoleh bahwa 20 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka memiliki ragam skor kepuasan sebesar 3,49, sementara 18 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring memiliki ragam skor kepuasan sebesar 9,27. Sini ditanya uji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam varian skor kepuasan antara kedua metode perkuliahan pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Pertama kita merumuskan hipotesisnya. Uji hipotesis varian dua populasi. Di sini terdapat dua hipotesisnya. Varian penyampaian secara materi tatap muka sama dengan penyampaian materi secara daring. Yang di sini H1-nya varians penyampaian materi tatap muka tidak sama dengan penyampaian materi secara daring. Oke, kita kemudian membuat data sampelnya. Varians yang pertama itu ada di 3,49, ini dapat dari skor kepuasan mahasiswa 20 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Dan untuk yang 9,7 ini varian keduanya skor kepuasannya didapatkan dari 18 mahasiswa yang mengikuti kuliah secara daring. Kemudian alfa 0,05 ini dari taraf signifikansinya. Kemudian masuk ke langkah 3, statistik uji F. Rumusnya sebagai berikut. F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Kemudian kodenya seperti ini. F value, nilai F ini ragam 1 skor ragam 1 dibagi skor ragam 2. Kemudian derajat kebebasannya menggunakan rumus ini, df1 n1 dikurang 1, df2 n2 dikurang 2.
Untuk kode R-nya seperti ini. N1 dikurang 1. N1 ini tadi di sini ukuran sampelnya. Ukuran sampel 1 dikurang 1. Kemudian ukuran sampel 2 dikurang 1. Kemudian nilai kritis kita tentukan. Nilai kritisnya di sini F kritikal rendah sama dengan QF alfa per 2 df1 df2. Sama juga untuk yang kritikal rendah itu hanya menambahkan 1 dikurang alfa per 2 df1 df2. Di sini nilai kritisnya kodenya, kode R-nya F critical low QF alpha per 2 df1 df2. Kemudian untuk menampilkan hasil data kita gunakan ini. Statistik uji F itu dari fungsi F value tadi didapat 0,37. Kemudian untuk nilai kritis rendah kita dapatkan 0,38. Untuk nilai kritis F tinggi kita dapatkan 2,63. Langkah 5, kesimpulan. Ini adalah rumus kesimpulannya. Jika F lebih kecil dari F kritikal rendah atau F lebih besar dari F kritikal tinggi, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Jika kebalikannya, maka gagal menolak H0. Jika tidak, gagal menolak H0. Kemudian ini adalah kodenya. F value lebih kecil, ini F value lebih kecil, F value lebih kecil dari kritikal rendahnya, atau F value lebih besar dari kritikal tingginya, maka outputnya akan tolak hipotesis 0. Sini setelah saya sudah jalankan, dia menghasilkan tolak hipotesis 0. Ada bukti bahwa varian kedua kelas berbeda. Dan output P value-nya seperti ini, rumusnya, dan ini adalah kodenya. Sedangkan untuk ini adalah uji hipotesis varian dua populasi. Soalnya sama yang seperti tadi di kasus yang tolak H0, saya hanya mengganti angka-angkanya saja di sini. Hanya mengganti ragam skor menjadi 16 dan 22. Kita akan menjalankannya. Ini dapat nilainya, statistik ujinya 0,72, nilai kritis rendahnya F rendahnya 0,38, nilai kritis F tinggi 2,63. Untuk kesimpulannya seperti ini, gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada bukti bahwa varian kedua kelas berbeda. Dan p value-nya adalah ini.